Oke, balik lagi kita bahas tentang ini chapter 3 Interest and Equivalence atau kuliah minggu 2. Oke, ini kita skip aja. Skip aja, ini gak terlalu penting. Oke, yang pertama. Oke, ketika kita misalnya ngomongin tentang keuangan gitu, ini pertanyaan yang mungkin basic banget ya. Mending nerima 1.000 sekarang atau nerima 1.000 dolar 10 tahun sebelum sekarang? Ya, ini jawabannya pasti sekarang gitu. Kenapa? Oke, ini kita skip dulu. Yang jelas gini, ketika kita misalnya punya 1.000 sekarang, misalnya jangan 1.000 dolar. Misalnya gue punya duit sekarang 10 juta. Oke, sekarang dengan duit 10 juta, gue bisa beli misalnya apa ya? Jangan 10 juta. Misalnya gini, gue punya duit misalnya 18 juta. Dengan duit 18 juta, gue bisa beli Samsung yang top end gitu, Note 20. Sedangkan 10 tahun lagi, 2031, belum tentu Samsung yang top end itu harganya segitu. Gitu. Misalnya 10 tahun lalu, 2011. Itu zamannya apa ya? Pokoknya intinya adalah dengan duit yang sama, lo belum tentu bisa beli barang yang sama gitu di waktu ke depan gitu. Jadi intinya ini pasti sekarang gitu. Ya, ini misalnya banyak lagi jawaban kayak misalnya lo bisa invest duit yang ada gitu. Kalau misalnya duitnya udah ada sekarang, berarti kan lo bisa invest lebih cepat gitu. Jadi sehingga lo akan dapat profitnya juga lebih cepat. Ini yang tadi gue bilang, I could buy a lot of stuff gitu. Jadi kayak dengan duit segini tuh lebih banyak barang yang bisa dibeli dan mungkin lebih berkualitas gitu, lebih top end dibanding beli barang yang sama 10 tahun lagi gitu. Mungkin kita dapetnya cuma mid end atau bahkan low end gitu. Who knows what will happen, dia ini mungkin apa kayak mau cut kayak sakit atau apa gitu. Jadi kayak kita nggak bisa manfaatin duitnya lebih banyak gitu. Oke, intinya adalah di sini tuh bukan bukan ginian ya, tapi intinya adalah nilai duit tuh berubah-ubah gitu di masa sekarang dan masa depan. Pasti di masa depan tuh duit nggak bakal seberharga sekarang gitu. Oke, lanjut. Ya ini yang tadi gue bilang juga. Ini misalnya gini, kita punya, misalnya kita mau beli mesin yang harganya tuh 30.000 dolar. Nah, biasanya ketika kita mau beli sesuatu gini kayak mesin, mobil, motor gitu-gitu lah. Itu pasti ketika kita misalnya beli full price, misalnya kita belinya cash nih. Kita langsung bayar 30.000-nya di depan. Nah, gitu tuh pasti mereka tuh kasih diskon segini, misalnya diskonnya 3%. Tapi ketika misalnya kita mau bayar cicilan, ini kan mereka langsung kasih angka gitu. Tapi biasanya kalau kita bayar cicilan tuh mereka bilang kayak oh ada bunga 0% gitu atau semacamnya gitu. Yang mungkin menarik juga kalau orang mau nyicil. Nah, di sini dikasih pilihan. Lo mau bayar langsung cash atau bayar misalnya 5.000 sekarang. Terus kemudian tahun depan 8.000. Terus kemudian 4 tahun selanjutnya 6.000 gitu. Jadi kayak ya mungkin ini DP-nya 5.000, terus 8.000 tuh di tahun pertama, sisanya 6.000 tetap gitu. Oke. Nah, cash flow-nya kita lihat gini. Oke, sabar. Gue mau jelasin dulu cash flow kayak gini ya. Cash flow diagram. Ketika misalnya ini panahnya kan ke bawah ya, kita lihat. Cash flow diagram itu kalau panah ke bawah, itu adalah keluar duit. Kalau misalnya gue bikin nih, panah ke atas. 29, nggak muat, maaf. Sabar ya, kita erase dulu. Misalnya gue bikin panah ke atas, ini 29.100. Ini berarti kita terima duit. Gitu. Ya kalau misalnya kita, apa istilahnya? Misalnya kita berada di pihak yang jual barang, ya berarti nanti cash flow kita adalah ke atas gitu. Karena kita terima duit 29.100. Ketika kita berada di pihak yang beli, maka kita keluar 29.100, kita panah ke bawah gitu. Kalau masalah warna-warna gini, ini biasanya buat bedain aja sih nominalnya gitu. Oke, di tahun pertama, ini kan dia 29.100. Oke, sisanya nggak bayar karena kita udah bayar cash di awal. Kalau kita pay in 5 years, ini tadi yang gue bilang ya, berarti kan kita keluar 5.000 ke bawah, keluar 8.000 gitu. Terus kita keluar 6.000, keluar 6.000, keluar 6.000, keluar 6.000 gitu. Kita nggak terima apa-apa gitu. Ya terima barangnya, tapi kan di sini nggak ditulis karena cash flow itu kita nggak bahas barang, kita bahas duitnya. Oke, sekarang kita lihat. Ini dijumlahin semua. Oke, ini berarti kita akan punya
kita minus 37.000. Oke. Nah, kalau lu lihat, ini kan sebenarnya di sini 2900, tapi di sini tuh 37.000. Loh, berarti ini lebih mahal dong. Oke. Oke. Pasti kalau kita masih belum tahu tentang misalnya kayak ada bunga, ada inflasi dan lain-lain, kita pasti akan bilang, "Oh, ini lebih mahal." gitu. Kenapa? Karena kita ngitungnya tuh nggak per tahun. Gitu. Jadi kita sebenarnya nilai 37.000 ini itu tuh nggak ekuivalen dengan nilai ini gitu. Misal, kalau misalnya mau dibikin sama, maka gini. Ini kita punya 37.000. Ini bahkan nilainya tuh nggak apa istilahnya. Ini nggak boleh dipakai gitu. Ini nggak boleh dipakai. Harus tulisan jelek banget. Kenapa? Karena kita ngitung 37 ini 5.000 di tahun di pertama kita bayar. Oke. Terus nilai duit tuh pasti udah beda di tahun pertama gitu. Nilai duit udah beda di pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini pasti nilai duitnya beda semua. Makanya 37.000 ini nggak boleh dipakai. Kalau misalnya kita mau pakai, gini. Di tahun pertama, ini kan 8.000. Nah, kita konversi. Misalnya, dengan inflasi berapa gitu, kita konversi ini ke bentuk di tahun ke 0 gitu. Ini kita konversi juga, ini kita konversi juga, ini kita konversi juga, ini kita konversi juga gitu. Jadi intinya adalah lo harus di time term yang sama. Misalnya sama-sama di, kenapa sih ini nggak bisa di undo dah, jelek banget. Misalnya gini, ini kita mau hitung di tahun pertama gitu. Paling gampang kita hitung di tahun yang ini, tahun yang sekarang gitu, bukan tahun pertama ya, sorry. Kita hitung di waktu sekarang. Karena kita kan bayarnya sekarang gitu. Bisa aja misalnya, oh gue mau ngitung di tahun kelima gitu, boleh aja. Nanti ini kita konversi ke tahun kelima dengan misalnya bunganya berapa per tahun gitu. Kita nanti konversi ke tahun kelima. Misalnya di sini jadi anggap aja 35.000. Misal ya, ini misal. Nanti ini semua juga kita konversi ke tahun kelima kalau emang maunya kayak gitu. Gitu. Kita konversi semua gitu. Kalau emang maunya kayak gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting adalah harus satu term. Satu term gitu. Entah lu mau di tahun ke-0, tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, itu nggak masalah. Yang penting supaya hitungan lo ekuivalen, lo harus tahu, lo harus mengkonversi gitu. Yang kemana time yang lo mau ekuivalen, itu nggak masalah gitu. Oke, aman ya harusnya. Nggak apa nanti bisa nanya kok. Oke, kemudian ini, cash flow untuk bayar suatu pinjaman. Lo untuk pinjaman ya. Ya harusnya semua udah tahu ya, nggak usah gue jelasin. Oke, buat bayar, misalnya kita utang 1.000. Kita utang 1.000 ke bank, interestnya adalah 8%, dan ini 2 tahun. Kita masa tenornya 2 tahun. Oke, cash flow diagramnya gini. Di tahun ke-0, waktu sekarang, kita kan terima duit. Jelek banget tulisan gue. Kita terima duit di tahun pertama. Nah, di sini kita bayar gitu. Bayarnya tuh sebenarnya cash flow diagram tuh kita bayar barang, bayar utang itu tetap ke bawah pokoknya. Intinya kita keluar duit adalah ke bawah. Gitu. Oke, berarti di tahun pertama, di waktu sekarang kita punya duit 1.000 gitu. Berarti kita punya cash flow di sini 1.000 kan. Ini masuk. Sebenarnya ini nggak usah ditulis positif, cuma mungkin kalau ada yang bingung gue tulisin positif gitu. Karena kita dapat duit. Kemudian karena 8%, kita hitung ya, berarti 8% kali 1.000. Ini kan 80. Berarti kita punya interest di sini 80 dan kita tuh mau bayar setiap akhir tahun itu half of 1.000. Berarti 500 ya. Kita bayar 500, kita bayar 80. Berarti kita total bayarnya adalah segini, 580. Sisa duitnya berapa? Sisa duit. Sisa utang kita berapa? Ya berarti sisa utang kita adalah segini. Gitu. Ini jangan ditulis positif sih, sebenarnya salah kalau gue tulis positif di sini. Harusnya yang positif tuh di sini doang. Kalau mau tulis ya, sebenarnya nggak perlu. Oke, kemudian kita kan sisanya cuma punya 500.
tahun kedua bunganya tuh dihitung dari 500 ini, berarti 8% juga. Gue kaliin 500. Ini kan kita dapat berarti interestnya itu 40. Oke, di sini punya interest 40. Sama kita repay half of 1000-nya di sini. Berarti kita cash flow-nya minus 540. Gitu. Oke. Berarti nanti jadinya adalah total berarti gini. Total kita pinjem kan 1000. Bayar 1120 gitu. Karena total kan 580 540 gitu. Ini jumlahin aja. Gitu. Gitu doang sih sebenarnya untuk cash flow gini. Oke. Jadi sebenarnya ini banyak ya, kayak duit tuh bisa ngapain aja gitu. Sebenarnya yang di highlight tuh utamanya sebenarnya ini sih. Jadi gini, kenapa misalnya ada bunga? Nah, bunga ini sebenarnya adalah kayak biaya gitu. Kayak kita misalnya, gimana ya? Misalnya, gue mau nyewa mobil. Berarti kan gue harus bayar, misalnya gue bayar biaya sewa mobil gitu. Nah, bunga tuh sebenarnya semacam itu. Kita mau minjem duit nih ke bank, kita mau ya anggaplah kayak nyewa duit ke bank. Berarti kan kita harus bayar gitu. Gitu. Kira-kira lah. Sama aja sebenarnya kayak apa istilahnya? Kita nyewa mobil, nyewa rumah gitu. Tapi ini yang kita sewa dalam tanda kutip adalah duit. Gitu. Makanya kita bayar bunganya. Atau misalnya kalau misalnya lu pada mungkin pernah belajar yang kayak syariah gitu, ya itu namanya bagi hasil. Gitu. Intinya gitu. Ya pasti nggak mungkin kita minjem duit ke bank, terus kita nggak bayar apa-apa gitu buat banknya. Kita pinjem 1000, terus balikin 1000. Ya banknya nggak untung apa-apa dong. Gitu. Sip, aman ya. Oke, ini kita yang pertama ada namanya simple interest. Oke, gue ganti warna deh biar kreatif. Simple interest. Simple interest ini adalah, gue nggak tahu ya kalau misalnya zaman kalian SMP disebutnya apa. Tapi biasanya orang nyebutnya tuh bunga tetap, ya nggak sih? Intinya ini adalah bunga yang, misalnya gini, gue punya duit 1000, terus gue pinjemin misalnya, ini misalnya gue punya duit 1000, terus gue pinjemin misalnya ke Dasya. Dasya pinjem 1000. Nah, ini bunganya gue bilang 10% gitu. Tapi ini tetap gitu. Jadi misalnya apa ya? Dasya mau minjem sampai misalnya 5 tahun. Nah, ini nanti misalnya di tahun pertama jadi 1100 gitu. Nah, bunga itu dihitungnya 10%-nya dari sini gitu. Jelek. Iya, pokoknya ini interestnya dihitungnya dari 1000-nya. Nggak ngaruh mau dia ini 1100, berarti nanti tahun depannya 1200, 1300 gitu. Dan seterusnya. Jadi bunganya nggak dihitung dari yang udah tahun sebelumnya gitu loh. Jadi nggak dihitung dari catatan tahun sebelumnya. Ini kan jadi 1100. Hitungan tetap dari 1000 gitu. Tapi ini jarang dipakai. Jadi ini tuh sebenarnya buat mensimplify pengertian kita terhadap bunga gitu. Jadi ini sebenarnya jarang dipakai karena yang dipakai itu adalah bunga majemuk gitu. Oke, total interest earn. Ya, ini berarti kan principal. Principal ini adalah nilai awal. Kayak tadi, gue pinjemin ke dia 1000, berarti nilai awal gue adalah 1000 gitu. Simple annual interest rate, ya ini suku bunga gitu. Sumpah kalau tulisan gue jelek maaf ya. Ini yang mana suku bunga? Yang tadi gue bilang 10% gitu. Number of year, ya ini berarti tenornya atau lama minjem. Ya kalau tadi di kasusnya gue sama Desya, berarti ini jadinya 5 tahun ya gitu. Kayak gini, amount of money at the end of n years. Oke, kalau kita mau ngitung, F ini berarti future amount ya. Kayak, ya jumlah yang nanti dibayar. Gitu. Future amount. Jujur gue bingung nerjemahinnya gimana. Karena gue nggak bisa bahasa Indonesia gitu lah. Pokoknya nggak lancar gitu kalau ginian. Oke, prinsipalnya kan berarti tadi gue peminjemin ke Dasya itu adalah 1000. Kemudian gue akan nambahin yang harus dia bayar gitu. Sebagai kayak tadi gue bilang adalah biaya yang dia bayar buat minjem duit ke gue gitu. Istilahnya biaya tanda kutip sewa duit gue gitu.
Ini adalah 1.000, terus interest rate-nya adalah 10%. Dikali N, dia minjemnya 5 tahun gitu. Berarti ini kita akan dapat 1.500 gitu. Jadi nanti di akhir tahun kelima, Desya harus bayar 1.500 ke gua gitu. Oke, aman ya. Nanti kalau ada yang bingung tanya aja. Oke, ini tadi yang gue jelasin ya. Misalnya ya kayak tadi lagi, kayak misalnya gue minjemin duit ke siapa ya misalnya. Gue minjemin duit ke rakean gitu, 5.000. Selama 5 tahun misalnya rakyat minjemnya buat nggak tahu buat apaan, bingung. Misalnya rakyat minjem 5 tahun, terus gue kasih bilang, yaudah nanti bunganya 8% gitu. Nah nanti di akhir tahun kelima, laki akan bayar ke gue segini gitu. Itu kira-kiranya. Oke lanjut ya. Nah ini yang sering dipakai. Gue ganti lagi deh warna biar kreatif. Oke. Compound interest. Compound interest nih kalau misalnya kalian dulu belajar, sebenarnya kalian udah belajar bunga-bunga yang gini pasti SMP SMA tuh udah belajar. Jadi nggak begitu susah mikirnya harusnya. Oke. Compound interest ini kalau orang bilang adalah bunga majemuk. Jadi ketika kita misalnya misalnya gini, kita misalnya ke bank, kita minjem duit, nah ini yang dipakai adalah bunga majemuk gitu. Jadi misalnya gini, oke, mungkin lebih gampang kalau pakai contoh kali. Misalnya, gue punya duit misalnya 10 juta gitu. Nggak tahu sih, kayak gue gak punya duit segini. Terus kemudian gue minjemin duit itu ke siapa ya misalnya? Misalnya gue minjemin duitnya ke Alan. Ini 10 juta. Tapi gue bilang ke Alan, ini gue kasih bunganya misalnya 10% per tahun. Nah ini ketika diomong 10% per tahun, biasanya adalah bunga majemuk gitu. Kalau tadi misalnya ke Dasya, oh ya udah deh biar ngitung lu gampang jadi bunga tetap aja gitu. Kalau ini kalau misalnya diomongin bunga 10% per tahun itu biasanya adalah bunga majemuk kecuali stated gitu loh. Nih, common practice for interest calculation. Jadi ketika lu ngomongin bunga, oh lan bunganya 10% gitu. Nah itu tuh adalah bunga majemuk kecuali misalnya tadi gue ngomong ke Dasya di kasus yang pertama, Das itu jadinya bunga tetap aja gitu. Nah itu baru jadinya bunga tetap gitu. Misalnya di soal ketulis gitu, kalau ini adalah bunga tetap gitu. Oke, nah ini di tahun ke nol misalnya gitu. Biar gampang gue bikin itunya kali ya. Coba. Biar gampang misalnya gue bikin gini. Eh di Alan di tahun ke nol segini. 10 juta. Di tahun pertama karena dia udah dapat bunga 10%, udah kena bunga 10%, maka ini jadi 11 juta. Nah, di tahun kedua bunganya itu dihitung dari yang si 11 juta ini gitu. Jadi nanti bunganya akan jadi 1,1 juta. Jadi entah di tahun kedua jadi 12,1 juta. Di tahun ketiga bunganya tuh dihitung dari sini lagi. Jadi 1,21 juta itu. Jadi nanti dia akan punya 13,31 juta. Sampai di tahun keberapa? Misalnya dia bayar di tahun ketiga. Berarti dia nanti harus bayar ke PPS 13,31 juta. Gitu. Ya anggap aja berarti kalau dia pinjam 10 juta, ini adalah 3,31 juta. Ini kan bunga ya. Ini bunga. Berarti anggap aja ini misalnya biaya pakai duit gitu. Biaya pakai duit selama 3 tahun gitu. Oke. Yang jelas ini pokoknya kalau bunga compound interest ini emang yang biasa dipakai dan dihitungnya itu dari yang tahun sebelumnya atau dari periode sebelumnya. Misalnya Alan minjemnya per minggu gitu. Ntar di minggu ketiga dia bayar segini. Enggak, jelek banget aja. Masa 10 juta per minggu. 10% per minggu. Enternya apa gue? Ya udah, lanjut dulu. Oke. Misalnya gini. Ya kayak tadi juga sih. Kayak contoh yang tadi gue udah bilang gitu. Misalnya di tahun pertama. Misalnya gue minjemin duit. Ke siapa ya? Ya, gue minjemin duit ke Bonbon misalnya. 5.000. Berarti nanti gue akan kasih bunga ke Bonbon tahun pertama segini. Gitu. Nanti seterusnya dihitungnya dari sini. Misalnya di tahun kedua, dihitungnya bunganya dari mana nih? Hitungnya dari sini, gitu. Tahun ketiga, hitungnya dari mana? Dari sini, gitu. Dan seterusnya. Oke, ini yang tadi. Misalnya Bonbon gue pinjemin duit 5.000 selama 5 tahun. Dengan bunga 8%.
Nah, Bon-Bon tuh sebenarnya punya banyak cara untuk bayar ke gue, gitu. Misalnya Bon-Bon mau bayarnya gini, Pes, gue mau bayar gini aja. Berarti kan 5.000, gue cicil 1.000 per tahun, nanti bunganya gue bayar terpisah gitu. Nah, itu boleh. Nggak apa-apa, itu yang penting ya kesepakatan antara yang minjem dan yang meminjamkan lah istilahnya. Oke, misalnya gue approve, boleh Bon gitu aja. Berarti Bon akan bayar setiap tahun 1.000 kan, yang ini. Jelek. Ya pokoknya intinya di sini 1.000 kan. Principal paymentnya dia bayar setiap tahun sama gitu. Jadi dia bayar misalnya ke gue, ini pas 1.000, 1.000, 1.000 gitu. Terus nanti bunganya dia bayar terpisah gitu. Bunganya dia bayar 400. Nah, 400 ini ngitungnya adalah dari sini gitu. Nih, itu kan dari sini. Berarti yang dia bayar totalnya adalah segini, 1.400 gitu. Kemudian nanti di tahun kedua dia bayar lagi kan 1.000 ke gue. Ini pas 1.000 gitu. Oke. Kemudian dia bayar bunganya juga gitu. Nah, bunganya itu dihitungnya dari ini nih. Tada. Salah, sorry. Ini. Bunganya tuh dihitung dari sini. Dari si 4.000-nya. Karena kan Bon udah bayar 1.000-nya gitu. Jadi sisa utangnya 4.000. Nanti interest 8% dihitungnya dari 4.000 dolarnya gitu. Maka nanti sebenarnya Bon akan bayar ke gue adalah ini sebenarnya gini. Ini principal tambah interest gitu. Ini principal tambah interest dan gitu seterusnya. Jadi Bon bayar 1.000, nanti bayar lagi interestnya gitu. Gitu. Dan ini seterusnya. Sampai di akhir prinsipalnya lunas nih. Berarti total prinsipalnya kebayar 5.000 dan interest paymentnya juga lunas gitu. 1.200. Oke, jadi total yang dia bayar di akhir tahun, maksudnya di akhir periode dia minjem adalah 6.200. Oke. Aman ya, berarti yang ini. Nanti kalau bingung tanya aja. Oke. Atau gini. Misalnya Bon tuh males gitu. Dia bayar 1.000, dia males. Dia bilang gini sama gue misalnya. Pes, yaudah gini aja. Gue bayar bunganya aja setiap bulan. Nah, baru nanti di akhir periode gue balikin duitnya. Misalnya karena duit itu dia pinjemin lagi ke orang gitu. Atau misalnya duit itu dia pakai mutar duit usaha gitu. Nanti baru di akhir periode tahun kelima dia kasih ke gue 5.000-nya cash gitu. Itu boleh. Oke. Berarti dia setiap bulan itu cuma bayar interest 400, 400, 400. Nah, kalau di yang tadi kan interestnya berubah ya. 400, 320, bla 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 gitu. Kenapa di sini nggak berubah? Karena dia nggak bayar si balance, dia nggak bayar si principal paymentnya. Dia bayarnya tetap cuma interestnya doang. Jadi ya utangnya tetap 5.000 ke gue. Ini kenapa yang dikotakin nolnya doang? Oke, dia tetap bayar interest doang kan. Jadi si utangnya tuh nggak kebayar. Makanya interestnya akan tetap sama dari tahun ke tahun gitu. Karena utangnya belum kebayar. Nah, di tahun kelima dia baru bayar 5.000 dolar ke gue. Jadi nanti interest payment berarti kan setiap tahun dia bayar. Jadi 400 kali 5. Itu jadi 2.000. Sedangkan principal payment karena dia sebenarnya principal payment tuh mau diapain pasti di sini adalah 5.000 gitu. Karena kan lu cuma bayar principal payment itu adalah ngebalikin utang lu gitu. Kalau interest kan bunganya. Jadi ini pasti 5.000. Yang beda-beda pasti di sini gitu. Di bunganya pasti beda-beda. Berarti jadi totalnya yang dia bayar adalah 7.000. Loh, kok beda gitu. Tadi kan berapa kita? 6.200. Sedangkan di sini kok 7.000 gitu. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, ini cara kedua. Ini nggak masalah. Mau kayak gini. Oke, di sini ada cara ketiga lagi. Nah, misalnya Bon tuh maunya gini. Pes, hitungin deh gitu. Dengan gue 8 tahun, 8% per tahun, terus minjemnya 5 tahun, lu hitungin deh Pes gitu. Berapa banyak yang harus gue bayar per tahun. Tapi gue maunya tetap, misalnya kata Bon gitu. Oke, gue hitungin. Ini ada cara ngitungnya sebenarnya. Nah, nanti akan keluar angkanya segini. 6241. Dan dia ini total paymentnya setiap bulan sama. Tapi di sini kita lihat principal paymentnya beda dan interest paymentnya beda. Ini kayak di sini interestnya 400, di bawahnya 331. Principal paymentnya ini 852, yang ini 920. Gitu. Jadi pokoknya intinya adalah dia tetap bayar 5.000. Kayak tadi gue bilang principal pasti tetap akan dibayar 5.000. Yang beda adalah interestnya. Pokoknya intinya nanti dia akan bayar ke gue 6261. Loh, ini beda lagi gitu. Ini 6261, yang tadi 7.000. Yang tadi 6.200 gitu.
Ini pokoknya intinya adalah dia bayar yang sama. Ini biasanya sih kayak misalnya lu nyicil mobil atau nyicil motor, pokoknya nyicil HP, barang-barang gitu, biasanya kan lu akan bayar setiap bulan sama gitu. Kayak misalnya gue nyicil mobil, misalnya nyicil mobil Calia gitu. Terus ya udah gue bayar per bulan misalnya 4 juta gitu. Ya udah kan berarti per bulannya 4 juta, 4 juta, 4 juta gitu. Gitu. Ini biasanya dipakai buat nyicil gituan, nyicil barang. Oke. Ini aman ya. Nanti ini ada cara ngitungnya sih BTW. Tapi kayaknya gue lama kalau jelasin di sini cara ngitungnya. Oke. Nah, yang ini lebih menarik lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Misalnya Bonbon bilang gini sama gue, Pes, nanti di tahun terakhir aja gue bayarnya ya, gitu. Loh, kenapa gitu? Oh, misalnya Bonbon maunya gini. Bonbon misalnya maunya tuh gini, apa sih istilahnya? Dia nggak mau nyicil karena takut lupa gitu. Jadi dia mau bayar nanti di tahun terakhir. Oke, boleh. Berarti gini, di tahun 1 sampai 4 ini bayar nol semua. Ini nggak ada yang dia bayar sama sekali. Bukan, ini gue kaos bukan karena salah ya, tapi maksudnya dia nggak bayar apa-apa gitu. Nah, tapi ini tetap berjalan gitu. Di tahun pertama kan interestnya cuma 400. Berarti nanti total utang dia adalah segini, 5.400. Tapi di tahun kedua interest dia tuh nambah gitu. Kalau tadi kan interestnya ngulang ya. Kalau tadi kita lihat nih, interestnya ngulang. Ini interestnya tetap. Interestnya ngulang. Ini interestnya nambah yang di sini. Mana tadi? Oh ini. Kenapa? Karena utang dia kan juga nambah gitu, 5.400. Berarti nanti interestnya nambah. Jadi 5.832 nih duitnya. Total utangnya ke gue. Nah, nanti di tahun ketiga, dihitungnya ini 46656 itu dari sini gitu. Pokoknya intinya adalah interestnya nambah terus karena utangnya nambah terus gitu. Jadi nanti di akhir periode dia akan dapat segini. Wah, ternyata Bonbon tuh harus bayar ke gue 7.346 gitu. Iya 7.350 lah, buletin misalnya gitu. Nah, 7.350 ini tadi dari prinsipalnya akan tetap sama. Prinsipal ini nggak bakal berubah karena yang Bonbon pinjem tetap 5.000 gitu. Tapi yang berubah interestnya tadi kan gue bilang. Jadi 7.346 ini tadi dari 5.000-nya prinsipal sama 2.346 interest. Nanti dia akan bayar ke gue segini gitu. Oke. Kenapa ini lebih mahal? Terus kayak ini ada 6.261, ini ada 7.000, ini ada 6.200, nanti kita lihat. Oke. Sebelum kita lihat kenapa beda-beda, kita lihat dulu. Yang jelas 4 cara bayar ini, BTW ini sebenarnya masih banyak lagi cara bayar, tapi ini tuh dibikin begini supaya simple gitu loh. Karena kan bisa aja gini. Bisa aja Bonbon di tahun segini dia mau bayar gitu. Oh, pas gue bayar 3.000 dulu gitu. Bisa aja, tapi kan nanti penghitungan kita secara akuntansi akan susah gitu. Karena apa ya istilahnya? Nggak terjadwal gitu loh. Ini kan terjadwal gitu. Terjadwal dia bayar, oh dia mau bayar tahun terakhir aja gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini-gini kan pokoknya intinya adalah kalau dia misalnya bayar kayak gitu yang gue bilang, nanti di tahun ketiga gue bayar 3.000 gitu. Nah, itu kan jadi kita agak susah gitu. Kalau gini kan kayak gampang gitu, terjadwal. Oh, ini dia mau bayar tetap. Oh, ini dia mau bayar di tahun terakhir gitu. Oh, ini dia mau bayar bunganya doang. Oh, ini dia mau bayarnya prinsipalnya selalu sama gitu. Gitu. Jadi ini lebih terjadwal gitu. Dibandingkan yang kayak Bonbon mau bayar di tahun ketiga $2.000 gitu atau saya $3.000. Jadi ada susah gitu. Oke, yang jelas ini sama. Kenapa? Ini yang beda dulu ya gue lihat. Kenapa perbedaannya? Ya kayak tadi, repayment strukturnya beda gitu. Karena dia setiap cara, dia akan bayar setiap bulannya itu beda-beda gitu. Makanya istilahnya repayment strukturnya jadi beda. Kayak cara bayar dia jadi beda. Terus tadi yang gue bilang, kenapa bisa beda-beda di tahun? Istilahnya di tahun kelima, gue dapat duit dengan 4 cara tadi itu beda-beda. Dari Bonbon balikinnya totalnya beda-beda gitu. Total payment amount beda-beda. Ini nanti gue jelasin, tapi ini yang kita lihat dulu. Similaritiesnya, ini semuanya 8% tetap. Nggak ada kan? Misalnya, ini dari sini semua 8% gitu. Nggak ada yang interestnya 10%, jadi 12% gitu. Padahal, duitnya beda kan? Nah, nanti gue jelasin. Oke, similarities yang kedua adalah, ya udah, utangnya Bonbon tetap terbayar ke gue gitu. Jadi, istilahnya adalah, ya tetap aja di tahun kelima lunas gitu. Nggak ada ceritanya di tahun kelima, oh dia masih ngutang segini, nggak ada gitu. Oke, equivalence. Equivalence-nya gimana?
Jadi misalnya gini, kalau misalnya suatu kayak tadi bank, atau misalnya tadi gue minjemin duit ke Bonbon, 8% itu reasonable menurut gue, kayak oke, nggak apa-apa gitu. Nah, gue mau cara empat cara tadi, gue nggak bakal masalah gitu, karena ya semuanya ekuivalen gitu. Jadi nggak, apa istilahnya, misalnya di sini dia bayar 6261 gitu di sini, terus di sini dia bayar 7364, meskipun ini jumlahnya beda, tapi kan gue akan bisa pakai duit ini gitu, istilahnya gue lebih bisa pakai duit ini gitu, dibandingkan kalau ini kan dia pakainya langsung, dia langsung bayar 7346 gitu. Jadi istilahnya gue nggak bisa pakai duit sebelum dia bayar gitu. Kalau ini kan istilahnya gue lebih bisa pakai duitnya gitu, kayak ada nilai duit yang bisa dipakai dulu. Jadi istilahnya nggak bakalan, apa ya, nggak bakalan beda-beda meskipun nominalnya beda-beda. Tapi yang tadi gue bilang, yang di awal banget, bahwa nilai 1252 ini pasti beda di tahun kelima dan tahun pertama. Sama aja gini, nilai 7346 ini kan di tahun terakhir gitu. Ini akan ekuivalen sama nilai 5000 yang awal gitu. Istilahnya begitu. Oke. Kemudian ya ini istilahnya for repayment price-nya ekuivalen gitu dengan yang satu yang lain, meskipun tadi gue bilang total payment amount-nya beda. Nah, ini dia yang menarik. Oke. Kalau misalnya yang ini yang tadi ya, yang plan pertama kan kita bayar total 6.200, yang ini 7.000, yang ini 6261, yang ini 7347. Iya, 7346 sih kayak tadi, tapi bodo amat. Nah, ini interestnya sebenarnya, jadi gini, total amount owed at the beginning of year gitu. Kita akan ini kita nggak usah ribet-ribet lah. Intinya yang di sini kita nggak usah ribet-ribet mikir dulu. Yang gue tekankan di sini itu, ketika kita misalnya bayar interest paid-nya segini, 2347, berarti istilahnya ini adalah ngomongin kesempatan pakai duit bagi si bon-bon tadi. Kalau dia misalnya bayar di tahun kelima kayak yang terakhir itu, berarti kan dia di tahun 1234 duitnya bisa dia pakai dulu kan. Istilahnya adalah kesempatan pakai duit yang gue pinjemin itu lebih banyak bagi bon-bon. Makanya gue kasih interestnya akan lebih gede gitu. Sedangkan kenapa yang awal tuh interestnya kecil, cuma 1.200, kita balik lagi ke atas ya. Nih, kenapa gitu? Karena ini kesempatan si bon-bon pakai duit tuh kecil gitu. Bahkan di tahun kelima, dia cuma bisa pakai duit 1.000 gitu loh. Makanya gue kasih interestnya kecil gitu. Gitu loh. Jadi istilahnya di sini kita nggak usah susah-susah mikir ini tuh apa sih, kok kenapa 15.000 25, mungkin banyak yang bingung gitu. Pasan tadi yang dipinjemin cuma 5.000 gitu, tapi kenapa di sini 15 25 15 7 6 7 29 3 3 4 gitu. Ya, tapi kalau kalian mau ngitung, ini tuh sebenarnya dari yang tadi. Misalnya gini, gue ambil di sini 29 3 3 4 ya. Ini tuh penjumlahan yang ini loh. Nah, ini kalau dijumlahin, ini 29 3 4 4 ya tadi. Ya pokoknya intinya gitu. Istilahnya ini tuh kesempatan make duit kan. Ini tuh kesempatan make duitnya si Bon-Bon tadi. Nah, ini kesempatan make duitnya Bon-Bon. Dan ini ternyata paling banyak gitu. Makanya gue kasih bunganya paling banyak. Beda dengan yang tadi. Ini kan 5 4 3 2 1. Berarti ini sebenarnya kesempatan make duit Bon-Bon tuh cuma 15.000 gitu. Totalnya ya. Bahkan di tahun terakhir jadi cuma bisa pakai 1.000 kan duit yang dia pinjam dari gue. Makanya interestnya kecil nih, cuma 1.200 gitu. Ya kayak misalnya lu nyewa mobil gitu kan, makin lama makin semakin bisa dipakai mobil itu, atau semakin lama lu nyewa pasti kan biaya sewa makin gede gitu, kira-kira gitu. Sama nyewa duit juga gitu, ketika kesempatan lu pakai duit itu lebih banyak, lebih banyak lah istilahnya, kesempatan lu pakai duit, maka bunganya itu akan makin gede gitu, kira-kira gitu. Pokoknya intinya ngomongin bunga tuh ya mirip-mirip kayak nyewa apalah gitu, tapi ini yang disewa dalam tanda kutip adalah duit gitu. Dan ini kalau lo hitung ya, ini semua tetap 8%.
Jadi 2000 itu 8% ini, terus kayak ini 8%-nya gitu. Jadi ya ini semuanya ekuivalen, tetap 8% bunganya gitu. Kemudian using bla bla bla, apa sih? Coba gue baca dulu ya. Concept of equivalence, so it can convert. Oh iya, ini yang tadi gue bilang ya. Equivalence is dependent on interest rate. Jadi misalnya gini, yang tadi ya. Nilai duit di sini 7346. Itu pasti beda sama nilai duit di tahun pertama gitu. Istilahnya adalah ya nilai duit itu beda-beda tergantung dari suku bunga yang berlaku gitu. Jadi misalnya di tahun ini gue punya duit 10 juta gitu. Sama yang di tahun depan. Misalnya tahun depan suku bunganya beda lagi gitu. Misalnya gue pinjam duit 10 juta. Terus kemudian tahun depan karena gue ngutang ke bank 10%, jadi tahun depan gue harus bayar 11 juta gitu. Nah, itu 10 dan 11 tuh ekuivalen gitu. Tapi kan ada interestnya gitu. Itu ekuivalen gitu. Oke. Nah, ini misalnya mau beli barang gitu. Ada plan pembayaran 1 dan plan pembayaran 2. Yang satu 6.200, yang satu 7.000. Nah, ketika misalnya kita orang awam mengenai ekonomi, pasti kita kayak, oh ya udah pilih plan 1 aja gitu, kan lebih murah, cuma 6.200. Nah, tapi nilai ini itu nggak sama ini, sama si 7.000. Beda. 6.200 sama 7.000 ini beda. Kenapa? Ya, ini kan kita nggak boleh, apa sih istilahnya? Ya udah berarti kita harus samain gitu. Misalnya di tahun pertama kita samain 1.320 ke sini, terus 400 ke sini gitu. Jadi baru kelihatan gitu. Yang mana yang lebih murah. Bandingannya adalah di tahun yang sama. Kalau ini bahkan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini nilai duitnya kan beda gitu. Jadi kita harus mengkonversi ke suatu term waktu, entah lu mau convert ke tahun kelima atau tahun pertama, itu nggak masalah. Oke, ini yang tadi ya, apa sih istilahnya ini? Single payment. Kalau misalnya compound interest. Kalau misalnya ini apa sih compound interest tuh? Kalau misalnya bunganya bunga majemuk gitu. Ya, kita kayaknya lebih enak kalau lihat contoh kali ya. Oke, misalnya siapa ya? Misalnya Belva. Belva nabung 500. Terus kemudian ini berarti kalau dia nabung 500 kan duitnya keluar. Oke. Konsep cash flow, mau duitnya tetap punya lo mau nggak, pokoknya intinya kalau duitnya sudah keluar, maka panahnya ke bawah gitu. 500 itu kan berarti duitnya keluar dari lo untuk dideposit ke bank. Berarti duit itu nggak bisa lo pakai lagi karena dideposit gitu. Nah, makanya ke bawah panahnya. Gitu. Nanti baru di tahun ketiga panah ke atas gitu. Karena berarti Belva terima duit lagi kan. Ya. Oke. Kemudian, nah, nanti di sini dihitung nih. 500 ini, berarti ini kan kalau bisa kita bilang, gue ganti tinta lagi ya. Ini adalah present-nya kan. Present value-nya 500. Kemudian pace 6%. 6% ini adalah interest. Interest rate gitu. 3 tahun ini adalah N. Atau kalau orang bilang adalah tenor atau jangka waktunya. Nanti tinggal dimasukin aja ke rumusnya gitu. Ini rumusnya. Nah, kalau kalian malas hafal rumus, sebenarnya ini namanya ini faktor suku bunga. Faktor apa sih istilahnya? Ya pokoknya intinya ini adalah faktor bunga gitu. Dimana ini tuh ada di buku, jadi kalian nggak usah hitung, tinggal nyari gitu. Terus gimana nih? Bingung nggak? Mau pakai F per P, P per F gitu kan? Kalau kalian mau nyari F, gampangnya gini. Kalau mau nyari F, berarti kan di sininya harus P kan? Kalian mau nyari F, berarti harus punya P. Nah, yang dikali di sini adalah pasti F per P gitu. Kenapa? Karena kita coret, P-nya kita coret nih, kita kaliin. Nanti kita dapat F sama dengan F gitu. Kalau kalian misalnya F sama dengan P, terus dikalinya P per F gitu. Ini akan jadi salah. Kenapa? Ya aneh gitu. Nggak bisa dicoret, jadi nggak ada dapat F sama dengan F gitu. Cara ngapainnya gitu. Atau kalian mau nyari yang present. Berarti present kita harus punya future-nya. Faktornya apa nih? F per P apa P per F gitu. Ya udah berarti di sini P per F gitu. Supaya nanti ketika F kita coret jadi P sama dengan P gitu.
Ini faktornya bisa dicari di buku ya. Jadi ini sebenarnya nggak susah gitu. Bisa dicari di buku. Oke, nanti dapat duitnya segini. Oke, ini yang tadi gue bilang ya. Kalau misalnya lu mau nyari P-nya gitu. Misalnya contohnya gini. Siapa ya? Misalnya Rijil. Rijil mau punya $800 di akhir tahun keempat. Nah, Rijil tuh harus ngitung dong. Di tahun ke-0 atau misalnya di masa sekarang, dia mau nabungnya berapa gitu. Dengan ini misalnya berarti di sini adalah F kan. Karena ini nilai future yang akan dibayarkan oleh bank. Kemudian yang ini adalah N. Karena ini jangka waktu. Kemudian yang ini adalah I gitu. Ya oke. Nah, jadi dia harus ngitung dong. Ini nanti di waktu sekarang gue harus nabung berapa nih kata Rijil supaya nanti di tahun keempat misalnya dia mau beli HP gitu harganya $800 gitu. Oke, caranya gimana? Ya udah, berarti saran gue sih sebenarnya rumus gini kan susah ya. Pun gue juga nggak hafal gitu. Enakan pakai ini. Kayak tadi gue bilang, kalau lu mau nyari P, berarti kan harus punya F ya. Nggak mungkin masa yang dicari P terus lu di sini P lagi gitu. Padahal P aja belum tahu. Nah dari F itu gimana nih supaya dapat P lagi? Berarti nanti jadi P per F gitu. Karena F nya dicoret dapat P sama dengan P gitu. Cara ngapalinnya gitu. Jadi lo nggak usah kayak wah gila gimana nih ngapalinnya F P per F I N gitu. Gini aja. Karena I N nya pasti sama. Lo akan butuh I sama N. Nggak mungkin nggak butuh gitu. Nanti dapat segini. 658 16. Nah, kayak tadi gue bilang ya, 800 ini kan nilai future. Nah, ini naik ke atas gitu. Karena nanti ini yang akan dibayarkan oleh bank. Jadi ini akan kita terima. Kalau ini akan kita keluarkan. Kita deposit gitu. Gitu. Oke, aman ya. Kalau masih bingung tanya aja nanti. Oke, single payment. Ini kayak yang model-model ini deh. Nyari faktor gitu. Skip aja. Oke. Sekarang gini. Misalnya siapa lagi ya? Aduh, gue bingung banget nyari nama orang. Banyak banget. Misalnya Faiz. Faiz punya ini. Faiz punya $100. Ini kan berarti nilai sekarang kan. Ini present gitu. Kemudian bank itu ngomong gini ke Faiz. Pak, nanti dapat bunganya 6% per tahun. Berarti ini kita dapat I kan. Oke. Tapi 6% ini nanti dibayarnya per 3 bulan Pak gitu. Per 1/4 tahun, per 3 bulan gitu. Nanti dibayar per 3 bulan Pak 6%-nya gitu. Faiz mau nabungnya cuma 1 tahun. Berarti nanti ketika Faiz mau nabung, kan kita harus nyari I per kuartal, per 3 bulan. Jadi ya udah ini berarti 1,5%-nya dari 6 dibagi 4 gitu. Karena ada 4 periode gitu kan. Karena N-nya 4. Jadi ini N-nya kita nggak ngambil di sini ya. Ini bukan N. Tapi yang diambil tuh ini. N-nya. 4 kuartal. Makanya 6% ini I-nya adalah I annual. Gitu. I per tahun. Jadi kita harus bagi lagi per periodenya. 6 bagi 4 berarti 1,5% per 3 bulan. Gitu. Ya nanti itu bisa dicari lah ya. Tadi yang ini sebenarnya yang tadi kayak gue bilang F sama dengan P. Oh belakangnya apa? Jadi F per P gitu. Jadi ini sebenarnya gampang ngapalinnya. Diginiin aja. Karena kalau lu mau ngapalin kayak oh F sama dengan P dalam kurung F per P I N, ya pasti susah. Gunakan logic aja. Kalau P berarti supaya dapat F kita P-nya bisa dicoret gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini namanya ada nanti nominal dan efektif. Jadi gini. Ketika misalnya ini gue langsung contoh aja kali ya. Maksudnya biar lebih kebayang. Oke. Suatu kredit card, mungkin kalian yang punya kartu kredit pasti pernah ya kayak gini. Kartu kredit itu mereka nge-charge-nya per bulannya segini gitu, 1,5%. Nah, bunga nominal, ini nominal ya. Gue bilang yang nominal dulu. Ini nominal. Ini adalah per tahun. Per tahun tapi istilahnya adalah apa ya? Yang kelihatan. Bisa gitu.
Kenapa yang kelihatan? Ya karena gampang gitu-ngitungnya. Kayak 12 kali 1,5 berarti 18%. Berarti nominalnya adalah segini. Kalau misalnya lu tanya, Mas berarti per tahun berapa gitu? Kalau yang bank, pasti mereka ngomong 18% gitu. Karena ya 1,5 kali 12. Oke. Tapi sebenarnya yang berlaku adalah bunga efektif gitu. Namanya aja efektif ya, berarti dia yang berlaku. Yang sebenarnya berlaku. Gitu. Kenapa efektifnya yang sebenarnya berlaku? Jadi gini, ketika kita misalnya punya bunga 1,5% nih per bulan, nggak mungkin dong, itu kan pasti nggak mungkin nggak berbunga lagi gitu. Jadi yang 1,5%-nya akan berbunga gitu kan. 1,5% per bulan, nanti bulan depan berbunga lagi 1,5% si bunga tadi. Makanya nanti akan dapat hasilnya segini. Ini sama dengan 19,56% gitu. Cara ngitungnya gimana? Nah, kita lihat nih di sini rumusnya. Salah. Kenapa gue kotakinnya sampai sini dong? Maaf. Nah, kita punya nih 1 plus L per M gitu. Jadi kita akan punya satu ini maksudnya ininya ya. Apa sih istilahnya? Tagihan kredit card misalnya segitu. Ditambah yang tadi L per M itu kan misalnya nih ya. Gimana ya? Ini kan sebenarnya M ya. Ini I. Jadi sebenarnya ini I juga sih. 1 plus I lah istilahnya. 1 plus I. Terus dipangkatin lagi M. Gitu. Minus 1. Jadi karena ini L-nya sama dengan M kali I. Ya kan? Makanya nanti L per M kan sama dengan I. Ya biar gampang lo langsung aja 1 kali I. 1 tambah I gitu. Berarti 1 tambah 1,5%. 0,15 gitu. 1,15-nya kan berlaku selama 12 bulan gitu. Misalnya ini jadi 1,15 gitu kan. Tapi ini kan dalam 1 bulan doang gitu. Kok 1,15 sih? Enggak, sorry. 1,015 gitu. 1,015 itu kan berlakunya dalam 1 bulan doang gitu. Padahal kita mau nyari per tahun, berarti harus kita pangkatin 12 gitu. Ya udah, nanti dapat hasilnya berapa, tinggal kita kurangin 1 gitu. Kurangin nominal awalnya gitu. Dapat deh nanti segini, 0,1956 atau 19,56%. Nah, yang sebenarnya berlaku tuh sebenarnya segini gitu per tahun. Tapi kalau ditanya misalnya, oh bang, kita katanya nih kalau yang banknya berapa? Ya 18% gitu. Karena mereka males juga kali yang ngitung kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Misalnya gini. Gue ngomong nih, misalnya kemana? Misalnya gue ngomong ke Naila. Nay, nih gue kasih nih $100 karena lu lagi butuh gitu. Tapi nanti, tapi gini, gue kasih sekarang Naila $100. Tapi nanti ketika Naila bayarnya 2 minggu lagi, itu 120 gitu. Berarti kan kita punya bi-weekly interest rate. Ini next payday ini maksudnya pada 2 minggu ya. Oke. Bi-weekly interest rate berarti kan kita punya 20% gitu. Berarti pada 2 minggu adalah 20% nih bunganya yang harus dibayar Naila. Oke. Kemudian kita lihat karena 1 tahun tuh kan 52 minggu, gue bagi 2 karena bi-weekly kan. Berarti jadi ada 26 periode. Gitu. Berarti nominalnya yang berlaku, nominal yang kelihatan ya, itu adalah 20% dikali 26. Berarti 520%. Ini aja gede banget gak sih? Kayak gila loh, per tahun bunganya 520% gitu. Tapi ternyata efektifnya itu lebih gede lagi gitu. Nih, efektifnya segini cuy. Ini berarti 1134,8%. Gila gak tuh? Nah, makanya dari sini yang kelihatan nominal itu bisa beda banget sama yang efektif gitu. Bisa jauh bedanya. Di sini tuh mungkin yang bikin soal mau highlightnya gitu. Nominalnya akan beda banyak sama yang efektif gitu. Oke. Oke. Nah, misalnya Naila tuh nggak bayar-bayar gitu. Wah, Naila nunggak mulu sampai setahun. Dia cuma pinjam ke gue segini. Tapi ketika dia nunggak mulu, yang dia bayar tuh segini. Ini
11 11,48 ini kira-kira 150 juta lah gitu. Sedangkan ini tuh cuma paling berapa sih, 1,4 juta gitu. Gila gak tuh? Nah, padahal ini kelihatannya kecil kan, kayak nih naik, ntar lu bayar lagi 2 minggu lagi 120 gitu, kecil kan, tapi ternyata bisa gede banget. Makanya sebenarnya perlunya kita belajar ginian tuh ya supaya kita nggak kebodoh-bodohin gitu loh. Kayak kalau kita minjem duit atau ngapain, nggak kebodoh-bodohin lah. Ini gede banget sih gila bunganya. Oke, ini yang kayak efektif gitu. Gue nggak tahu, ini table sih sebenarnya, jadi gue nggak bisa jelasin apa-apa karena ini table. Oke, ada lagi yang namanya continuous compounding gitu. Atau kalau tadi kan tuh berarti berbunganya setiap 2 minggu. Kalau ini tuh terus menerus gitu. Kayak misalnya gini, kalau tadi kan 2 minggu ya, periodenya per 2 minggu. Ngapain sih kok gue nulis per lagi ya? Yang tadi itu adalah per 2 minggu. Kalau ini tuh pernya sangat kecil gitu. Istilahnya ya nggak tau lah gimana. Pokoknya istilahnya sangat kecil. Kayak bukan hari lagi, itu kan bukan hari, bukan jam. Istilahnya ini udah sangat kecil, jadi terus menerus gitu. Oke, efektifnya segini. Effective annual interest rate. Ini berarti bunga yang berlaku per tahun. Bunga efektif ya, bukan bunga tadi apa sih? Gue lupa. Bukan bunga nominal gitu. Ini kan e-annual. Ini berarti adalah e-annual ini kan e-annual berarti ya ini effective annual interest rate gitu. Ini yang 2,7 berapa lah gue lupa. Oke. Di sini L-nya apa? Nah, kita lihat nih nanti di bawah. L-nya apa? Berarti ini 0,05 gitu. Ini kan 5%. L tuh ini di sini adalah bunganya gitu. Nanti dikurangin satu lagi. Gue nggak bisa jelasin juga sih. Harus ngelihat contoh sebenarnya kalau beginian tuh, jujur. Oke. Kemudian, kayak tadi yang gue bilang, kalau lu mau dapat F di sini, berarti kan P-nya harus bisa dicoret sama P. Di sini P, berarti F harus bisa dicoret sama F. Ini L sama N ini sama kayak tadi sebenarnya. Kalau tadi kan gini ya. P terus F per P, I, N. Nah sebenarnya ini mirip-mirip L gitu. Karena tadi gue bilang kan L itu bunga juga gitu. Cuma beda aja, kalau ini kan dia continuous. Kalau tadi kan bunganya mungkin beda cerita ya, I itu. Bukan bunga yang continuous. Nah, ini misalnya nih, ketika lo misalnya deposit ke bank, nabung nih $2.000. Nominal interestnya per tahun, ini per tahun ya. Karena nominal itu kan per tahun ya. Per tahun 5%. Tapi dia compoundingnya tuh continuously. Jadi kayak dia terus menerus berbunga gitu. Dengan periode yang sangat kecil, nggak tau lah, mungkin detik kayak apa, kayak pokoknya kecil banget gitu. Ya udah tinggal masukin aja rumusnya kayak tadi. 2000, berarti kan presentnya 2000 ya. Ini present, terus ini kemudian L, terus kemudian N. N-nya apa nih? Wah, nggak tahu N-nya apa. Bingung gue juga. Bentar ya. Mikir, sorry. Bentar ya. Ini kayak soalnya kurang deh. Sorry. Ini kayak soalnya kurang. Nah, ini soalnya kurang. Sorry. Ini seharusnya soalnya kurang. N-nya periodenya. Kayak berapa periode. Sorry. Ini kurang soalnya. Oke, lanjut aja ya berarti. Nih, N tuh harusnya ini loh. Ya kayak sama kayak yang tadi sebenarnya. N tuh berapa tahunnya gitu. Karena nominal interest kan per tahun ya kita hitungnya. Cuma ini soalnya kayak kurang. Nggak tau lah. Nggak ngerti gue. Soalnya kurang. Harusnya tuh begini gitu. Misalnya gini. Kita punya duit. Anggaplah bisa 100 juta. Kemudian nominal interest per tahun dari si bank itu adalah 10%. Ini kan berarti L, gitu kan. Yang dicari itu adalah N. Jadi gini, kan tadi kita punya F, berarti 100 juta. Sorry, bukan 100 juta dong. Misalnya persen teh 100 juta. Oke. Ini persen 100 juta. Berarti kan kita mau kalau
double, itu F-nya akan jadi 200 juta. Kita masukin aja rumus yang tadi gitu. F-nya berarti 200, terus kemudian kita punya 100 dikali E. L-nya kita udah tahu 10% berarti 0,1 dikali N. Karena kita belum tahu N-nya kan. Berarti ini kita coet-coet, jadi 2 sama dengan E dipangkatin 0,1 dikali N. Ini tadi dicari aja N-nya berapa gitu. Dapat 6,93 tahun. Gitu. Ini jelek banget sih. Kenapa N-nya nggak ada dah? Oh udah habis deh. Yang sesi pertama. Yang minggu kedua gitu. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau misalnya gue ada yang salah-salah ngomong gitu, ya udah tanya aja nggak apa-apa gitu. Sip. Oke, thank you.